Logikanya, orang yang membaiat, yang memaksa, yang tidak dikehendaki oleh Al-Mahdi, kenapa kira-kira nanti pun, tapi kan saya mau tahu kenapa coba. Muhammad Qasim sudah jadi pemimpin Pakistan, pemimpin spiritual Pakistan. Lalu masih juga enggan, kenapa coba? Maka pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Itu salah satu isyarat yang saya tangkap dari itu. Melihat Muhammad Qasim, reaksi dan juga melihat mimpi. Yang memiliki nilai luar biasa karena ini sudah levelnya tawatur. Saya akan membahas sebuah mimpi yang sesungguhnya menjadikan sebuah arah yang semakin jelas dan faktanya memang sedang berjalan. Itulah mimpi yang benar. Apalagi insya Allah ini sudah tawatur, mutawatir kalau dalam bahasa hadis. Karena pembaiat, kelompok yang membaiat atau persoalan baiat ini, alhamdulillah sudah kurang lebih ada 7 mimpi yang menggambarkan, mengarahkan, memberikan isyarat, insya Allah Majelis Gajah bagian dari kelompok yang paling kuat untuk membayat Al-Mahdi. Bahkan di situ beberapa isyarat memimpin pembayatan. Nah, alhamdulillah saya pun ini baru nggak. Sebetulnya orang ini pernah chat dulu ke saya. Tapi itulah kadang-kadang tertimpa-timpa dan banyak ya. Sehingga terlupakan. Dan yang bersangkutan chat lagi ke saya, story mimpi yang baru. Baiklah, kita akan bacakan. Mimpi ini saya beri tema 70 orang dan 70 pakaian di Bukit Lebah yang terseleksi. Isyarat, seleksi, persiapan, dan tempaan menuju sebuah amanah besar, yaitu membayat Al-Mahdi. Kenapa ini disebut amanah besar? Karena kebangkitan Islam dunia akan ditandai dengan sebuah peristiwa besar, yaitu pembayatan. Jika pembayatan tidak terjadi, belum terjadi, maka kebangkitan Islam dunia tidak akan terjadi juga. Karena disitulah tanda bahwa kepemimpinan dunia sah di mata Allah, yaitu adanya peristiwa pembayatan. Teman sekalian, ketika kita membaca mimpi Muhammad Qasim semakin nyata dan jelas. Dulu waktu kita membaca-baca ini agak confuse, agak bingung. Runtutan peristiwanya bagaimana ini? Dan ternyata terjawab. Bahwa pertama, pembayatan itu tidak mudah. Sebab di dalam hadis tergambar bahwa pembayatan Al-Mahdi itu terjadi ketika fase kesulitan yang puncak kesulitan umat, puncak kebingungan umat, puncak fitnah umat. Artinya tergambar bahwa ini terjadi pada saat Perang Dunia Ketiga. Di dalam mimpi Muhammad Qasim semakin jelas. Bahkan teman sekalian di dalam mimpi Muhammad Qasim tergambar, disitulah pertama kali munculnya Dajjal. Berarti ini tidak main-main. Pada saat pembayatan Al-Mahdi,
ada dua tantangan besar saat terjadi Malhamah Kubro dan saat Dajjal muncul pertama kali. Maka wajar dalam hadis, semakin jelas kan berarti ini, umat dalam bingung, sedang gelap gulita, mana yang benar, mana yang salah, sudah sulit dibedakan. Nah, maka lebih terjawab lagi di dalam mimpi Muhammad Qasim. Kenapa? Kita baru paham bahwa kenapa pasukan Al-Mahdi diserang oleh 80 bendera. Kenapa? Karena ternyata itu terjadi insya Allah karena isu pembayatan Al-Mahdi sudah tersiar ke hampir penjuru dunia. Rekan sekalian, ada satu hal yang semakin jelas. Memang rasanya kok tidak mungkin ya kalau pembayatan itu mendadak seperti halunisasi para ustadz hari ini. Kan ngarang-ngarang sendiri itu, perkiraan sendiri, tidak ada rujukan. Katanya ulama mendadak, tiba-tiba tanpa ada janjian dengan yang lain, mendadak membayar Al-Mahdi. Coba gimana? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal Islam itu agama yang bisa dicerna oleh akal sehat. Pada saat musim haji, begitu banyak orang, walaupun dalam keadaan perang tetap aja akan banyak ya. Nah, rekan sekalian, susah membedakan dari apa sih? Apa setiap muka yang mancung kemudian jidatnya lebar, kamu Al-Mahdi? Kan susah, apalagi lagi tawaf, lagi berhaji, gimana sob ya? Agak yang tidak masuk akal. Nah, rekan sekalian, maka ketika tahu mimpi Muhammad Qasim, maka menjadi masuk akal. Pertama, ketika Al-Mahdi mau dibayat, saya yakin sudah ramai. Makanya dalam hadis, Al-Mahdi cari-cari kan, dari Madinah ke Mekah, lari ke Madinah. Berarti itu satu tanda jelas dari hadis, Al-Mahdi sudah dikenal. Maka ada ustaz-ustaz halu hari ini, itu aneh. Kenapa? Karena hadisnya menunjukkan bahwa Al-Mahdi dikenal. Dicari orang ke Madinah, lari ke Mekah, dengan kecepatan yang sebentar. Ya, masuk akal hari ini kereta cepat sudah berdiri. Dari Mekah ke Madinah cuma beberapa menit saja. Jadi artinya itulah yang masuk akal sesuai hadis. Rekan sekalian, mau tahu? Di dalam mimpi Muhammad Qasim yang ngomong langsung ke saya ketika saya 6 bulan di sana, bahwa Gajwahin, pengepungan perang 80 bendera dengan pasukan Al-Mahdi itu terjadi satu malam setelah peristiwa di Makkah. Artinya apa rekan sekalian? Masuk akal lagi, berarti pengepungan itu terjadi ketika isu Muhammad Qasim akan dibayat. Muhammad Qasim itu Imam Mahdi, pasti dengan mudah hari ini itu. Internet di mana-mana, semua gampang. Hari ini bisa viral. Bahkan 1 jam peristiwa besar, peristiwa unik atau aneh bisa viral dalam 1 jam. Nah, maka tidak masuk akal kalau pemikiran demikian ustaz-ustaz dari zaman hari ini, ya. Banyak halunya. Nah, ini jauh lebih realistis. Rekan sekalian, yang kedua, ini menggambarkan berarti pada saat itu situasi genting. Belum pernah terjadi loh, seumur-umur kita mendengar ada sebuah negara dikepung oleh 70 negara. Bayangkan, belum pernah, paling dikepung 5 negara. Dikepung, dikeroyok, Irak, ya, Iran hari ini. Terus kemudian Rusia pun
terang-terangannya hanya Ukraina, yang lain hanya mendukung senjata saja. Tapi ini real terjadi, karena dalam hadis satu pasukan terdiri dari 12.000. Satu bendera ada 12.000 pasukan. Berarti mendekati 1 juta pasukan, dan itu belum pernah terjadi loh. Di dalam sejarah peperangan belum pernah terjadi pasukan mengepung sebuah negara mendekati 1 juta pasukan jumlahnya. Belum pernah terjadi. Jadi bisa dibayangkan, berarti ini sebuah peristiwa genting sekali. Dan pasti orang berpikir hancur ini. Karena dikepung 80 bendera dan mendekati 1 juta pasukan. Mungkin di India juga penuh barangkali pasukan itu. Belum tentara Indianya sendiri. Nah, bayangkan detailnya, ya. Pertanyaannya, bagaimana bisa lolos ini? Baik Al-Mahdinya, Muhammad Qasim yang sudah terkenal karena dia sudah memimpin Pakistan, wajahnya sudah di mana-mana, pasti orang tahu, jadi berita terus, apalagi setelah Pakistan menarik diri dari pergaulan dunia, pasti kan jadi berita. Bagaimana pula orang yang membayarnya? Dan jumlahnya banyak, 313 orang, banyak loh itu, dalam konteks pengawasan dalam keadaan genting. Kalau membayarnya 4 orang, mungkin masih bisa nyelip-nyelip ya. Ini kan 313 orang ini banyak. Gimana masuknya? Coba rekan sekalian. Ternyata dijawab pula. Pembayatan terjadi bukan pada saat orang menduga. Ya, ada mimpinya. Ya, tapi tidak akan saya sebutkan. Hanya majelis saja yang tahu. Rekan sekalian, inilah tema yang akan kita sampaikan. Maka wajar saja orang-orang yang membayat ini orang terpilih dari orang pilihan. Orang yang sudah teruji dari yang sudah ditempa. Karena pada saat penempaan tidak semua orang terseleksi. Ada yang berguguran. Dan sudah terjadi. Kita menyaksikan orang berguguran. Penyakitnya apa? Mirip iblis. Mirip iblis yang berguguran. Merasa, nah ini dia. Makanya saya sudah katakan dari dulu, ayolah kita jangan merasa yang sudah hafal Quran 30 juz atau bahkan 60 juz, jangan merasa. Ya, ada ya Quran 60 juz? Ada. Quran Susila pendamping itu 60 juz itu. Oke, baik. Jadi kesombongan iblis jangan ada di sini. Semua harus rendah hati. Kalaupun menyampaikan bukan tujuan sombong, tapi penguatan kepada kita, itu boleh. Karena ini memang hanya konsumsi internal kita sebetulnya. Oke, rekan saya. Baik, kita bahas ya. Maka amanah besar itu saya beri judul pembayatan itu amanah besar. Karena itulah resmi ibarat SK dari Allah terhadap Imam Mahdi, tandanya dibayat. Baru Imam Mahdi memimpin. 1 hari setelah pembayatan diuji dengan peristiwa besar, yaitu Ghazwahin. Ya. Namun di situ pula lah pertama kali muncul 3.000 malaikat. Wajar. Mau 1 miliar tentara musuh, kalau malaikat sudah membantu, sudah perkara mudah. Walaupun tentu bukan ajaib, semuanya serba ajaib, tidak, tetap perang. Namun di sela itu ada bantuan malaikat. Ya, baik. Mimpi ini adalah mimpi saudara Ali Mubin.
dari Kalimantan Selatan. Jadi di dalam grupnya dia minta kalau bisa di inisial katanya AM. Dia seorang mahasiswa dan dia selalu hatinya ke sini, ingin segera, tapi sedang menyelesaikan kuliahnya sebentar lagi gitu. Silakan. Mimpinya tahun 2024 September ya. Dia lupa apa akhir Agustus apa bulan September, kan sekitar begitu ya. Di dalam mimpinya, dalam mimpi itu saya merasa sedang berada di Kalimantan dan akan dilakukan seleksi untuk menentukan siapa dari Kalimantan yang akan ikut ke Tanah Uzlah, Bukit Lebah, yang akhirnya bertujuan untuk membayat Muhammad Qasim. Dalam mimpi ini saya mengetahui bahwa akan ada 70 orang yang akan diseleksi. Ya. Dalam mimpi itu saya melihat pemandangan perbukitan dengan jalan setapak dan sebuah gazebo. Saya mengetahui bahwa itu adalah perbukitan Tanah Uzlah, Majelis Gajah. Karena setelah saya cek, tempat itu sangat mirip dengan Bukit Lebah Tanah Uzlah. Kemudian saya melihat ada sekitar 70 tumpukan baju yang telah siap atau disiapkan. Mungkin untuk 70 orang yang terpilih. Saya melihat, alhamdulillah baju saya berada di dalam 70 tumpukan baju tersebut. Itu sebuah isyarat. Saya pun merasa senang, lalu beranjak dari sana untuk mempersiapkan diri. Baik, kita lihat. Ini jelas mengisyaratkan nama Muhammad Qasim, Tanah Uzlah, Majelis Gajah dan Kalimantan. Dalam ilmu takwil hanya menjelaskan simbol dan kemungkinan makna spiritual, bukan menetapkan kepastian syariat. Ya. Jadi maksudnya kita juga, walaupun ini ada isyarat, jangan memastikan. Tidak boleh, kita hanya memberikan isyarat, kemungkinan ya, kabar. Makanya kan fungsi mimpi itu kan kabar gembira. Harus disikapi dengan bijaksana dan tidak boleh sombong, ya. Sebuah kebenaran mendekati kebenaran harus dilihat dari fakta yang sedang berjalan. Nah, ini penting. Ini sekaligus himbauan kepada para punya pemimpi yang memisahkan diri karena merasa punya mimpi, hati-hati. Karena seluruh kitab ulama mengatakan takwil yang benar pasti hasilnya sesuai dengan fakta yang berjalan. Ini ada kelompok yang diakui sebagai kelompok Bani Tamim dan sebagainya. Tapi di jalan di tempat bertentangan dengan hadis-hadis, padahal hadis mengatakan pembantu Al-Mahdi itu adalah Ashabul Kahfi, ya, dan sebagainya lah, banyak yang sudah kita urai. Tapi bersikukuh dan hanya mau menyampaikan mimpinya saja terus. Itu sudah sesuatu yang harusnya dihindari, ya. Baik. Secara umum mimpi ini berbicara tentang ujian, seleksi, amanah, persiapan dan harapan untuk menjadi bagian dari suatu perjuangan yang dianggap mulia oleh pemimpi, ya. Angka 70 melambangkan jumlah besar jamaah atau kelompok pilihan, namun mungkin saja artinya literal. Bisa 70, bisa literal, bisa juga simbol. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis banyak menyebutkan angka 70, ya. Proses seleksi menggambarkan ujian keimanan, kesabaran, dan kesiapan. Perbukitan menggambarkan perjalanan yang berat menuju derajat yang lebih tinggi. Jalan setapak melambangkan jalan yang sempit dan penuh ujian. Gazebo dan tempat singgah menggambarkan fase istirahat dan musyawarah. Tumpukan pakaian dalam literal takwil klasik sering dihubungkan dengan kehormatan, identitas, tanggung jawab, dan keadaan agama seseorang. Jadi artinya 70 orang ini beragam. Bisa jadi ada penghafal Quran, bisa jadi nggak bisa baca Quran, bisa jadi macam-macam ini. Keadaan masing-masing, tapi terpilih oleh Allah karena melihat kebersihan dan keikhlasan hati. Ya? Bukan karena kepintaran. Melihat pakaian miliknya berada dalam pakaian tersebut dapat ditafsirkan sebagai harapan batin pemimpi untuk masuk dalam
golongan yang dianggap memperoleh amanah tersebut. Namun mimpi ini tidak dapat jadikan kepastian, betul. Jangan kita juga seolah memastikan, karena memastikan masa depan itu nanti jatuh kepada kesombongan, ya. Kita hanya yakin saja, tapi jangan dipastikan. Yakin Anda? Yakin. Pasti wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Begitu jawaban, ya. Karena perkara gaib adalah hak prerogatif Allah. Kalau ditanya yakin, makanya kita kumpul di sini. Tapi kalau ditanya kamu pasti yang banyak, wallahu a'lam. Nah, itu jawabannya benar, ya. Baik, poin utama, mimpi ini menggambarkan simbol seleksi ujian sebelum memasuki fase perjuangan yang lebih besar. Wajar. Karena dalam hadis yang lain, pembantu Al-Mahdi itu adalah ditempa menjadi besi yang siap ditempa dalam baja yang dipanaskan, masukin ke air supaya dingin, dipalu, dibentuk, dan sebagainya. Wajar karena tadi pembayatan itu sesuatu yang sulit dicerna oleh akal sehat. Bagaimana bisa tembus ke sana sementara isu pembayatan sudah ramai terjadi. Pasti orang yang masuk ke Mekah diseleksi ketat. Maka bisa jadi, rekan sekalian, Imam Mahdi sebelum isu pembayatan ini terjadi sudah ada di sana. Bisa jadi. Ada isyarat kan? Isyaratnya apa coba? Dalam hadis apa isyaratnya? Yang dibahas siapa dalam hadis? Penduduk Madinah. Penduduk itu saya juga bisa jadi penduduk Madinah. Kerja nih jadi konsultan, sudah seminggu di sana, lalu kemudian dikontrak 3 bulan. Penduduk itu di mana kita tinggal? Ya, jadi bisa jadi yang pertama Al-Mahdi sebelum dikepung dan sebagai isu sudah diam-diam ada di Madinah. Ya, bisa jadi demikian. Maka orang yang akan membayarnya akan mencari-cari dalam hadis, ya. Berarti betul sedang sembunyi. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang manggil Nabi dalam mimpi. Segeralah ke Madinah. Itu isyarat. Ya, baik, jelas ya. Maka yang menjadi masuk akal yang paling berat bukan Al-Mahdinya. Yang paling berat mungkin situasi saat itu adalah yang membayarnya. Karena banyak orang dan mungkin situasinya sudah bocor bahwa Muhammad Qasim akan dibayar. Bisa jadi. Maka wajar ditempa, ya, diuji, diseleksi. Angka 70 menunjukkan simbol jamaah, jumlah besar atau kelompok pilihan. Walaupun mungkin literal, namun bukan kepastian angka literal. Yang menarik rekan sekalian, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 155. Ini mirip kisah Nabi Musa mengajak 70 orang. Lihat, unik saja kebersamaan, ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami, kepada Allah, ya, waktu yang telah kami tentukan. Ini orang-orang yang dapat anugerah, ya, doa didengar doanya oleh Allah, ya. Maka ketika mereka diguncang gempa, Musa berkata, ya Allah, sekiranya Engkau kehendaki, tentu Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang kurang akal di antara kami? Nah, ini menarik loh. Artinya masih dalam kelompoknya Nabi Musa, kalau kami, ya, rekan sekalian, atau kaumnya. Ini mirip dengan yang ada di sekeliling Muhammad Qasim hari ini. Mirip. Mereka kurang akal.
Kenapa kurang akal? Agak aneh. Padahal mereka tahu hadis itu, yang menerima mimpi itu banyak orang, banyak kaum muslimin lain. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim akan banyak orang yang menerima mimpi sederajat dengan dia. Levelnya sama, berarti sederajat. Sama-sama bernilai kabar kenabian. Tapi kenapa mereka menutup diri, tidak mau mendengar? Aneh kan? Jadi akalnya kurang akal, betul. Mereka tahu ada hadis Atsar, pembantu Al-Mahdi itu adalah Ashabul Kahfi. Mereka tahu pertemuan, walaupun hadisnya banyak dianggap dhaif. Tetapi itu kan sebetulnya kalau ciri-ciri sinyal begitu banyak, maka seharusnya menjadi pemikiran mereka. Mana di antara kelompok-kelompok pendukung Qasim ini yang benar-benar lebih mendekati yang Allah akui? Seperti mereka di kurang akal. Mirip. Dan ternyata dijawab oleh mimpi yang lain. Luar biasa ya, Dajjal itu. Mereka kelompok yang ada di sekeliling Muhammad Qasim justru sedang dipenjara Dajjal dan sekarang sekolah Dajjal. Jadi wajar lagi. Kenapa? Melihat mimpi Muhammad Qasim jadi wajar. Karena Muhammad Qasim pun dalam keadaan tertutup topeng Dajjal. Jadi pada kumpul di sana, wajar. Nah, ada isyarat lain, alhamdulillah, ketika Qasim sadar harus ke dokter, dia menjalankan untuk ke dokter, diberikan obat, mirip obat yang digunakan oleh ayahnya. Mau tahu obat ayahnya? Mau tahu ayahnya siapa? Ayahnya Qasim itu seorang tokoh agama loh. Bahkan dia yang mendirikan salah satu masjid di sana, masjid besar. Dan di situ dalam mimpi, obat yang biasa diminum oleh ayah saya. Berarti artinya obat itu kan zikir, belajar agama dan sebagainya. Sholat, tahajud, itu obat. Berarti yang biasa dipakai ayahnya itu ahli zikir, ahli agama, tokoh agama. Dan bikin masjid, punya masjid. Jadi Qasim itu sebetulnya ayahnya punya masjid. Nah, rekan sekalian. Namun memang ayahnya meninggal ketika Qasim masih kecil. Jadi tidak tersentuh dengan agama oleh ayahnya ya. Karena Qasim paling bungsu, paling kecil. Ya mirip-mirip dengan saya lah. Saya juga jauh dari orang tua ya. Maka hidup berjalan sesuai dengan lingkungan. Baik, jelas sekali ya. Di dalam ini persis ada angka 70. Dan persis lagi sejarahnya. Seolah-olah 70 orang ini 70 pilihan yang dipilih oleh Nabi Musa yang akan doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah ya. Dan menarik di dalam beberapa tafsir ya, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Musa memilih 70 orang dari Bani Israel untuk memenuhi panggilan Allah. Bukan memenuhi panggilan Allah ya, coba baca di tafsir para ulama. Mirip 70 di sini kumpul pun untuk memenuhi panggilan Allah. Bayat ya. Namun pemilihan tersebut bukan berarti mereka pasti menjadi orang yang paling mulia, melainkan mereka tetap diuji dengan berbagai fitnah dan cobaan. Lihat ya. Jadi 70 orang itu akan makin banyak difitnah. Hidupnya belum tentu senang. Makannya bisa jadi Senin Kemis nanti ya. 70 orang. Maka hari ini kita terus di tempat di sini untuk semakin siapa yang paling kuat. Maka kemarin kita sengaja sahur hanya dengan kurma, kemudian buka dengan kurma juga. Itu hujan, masih hujan kecil. Jadi kalau ada yang keluh kesah, berarti kemungkinan susah nih terpilih dari 70 orang ya. Kurmanya banyak lagi 9, 7 ya. 7 ditambah dengan plus-plus. Nah, kalau Nabi kan tidak.
Nabi cuma 3 aja. Ya, bisa tergambar. Baik. Pelajaran yang ambil dari ayat ini adalah pemilihan tadi, surah tadi ya. Pemilihan orang atau sekelompok yang selalu diiringi ujian. Maka saya sudah bilang, jangan dekat ke sini. Kalau mau susah, jangan. Susah di sini. Jumlah 70 dalam Quran memang disebut dalam eksplisit. Orang yang dipilih tetap dapat tergelincir. Nah, ini dia. Apabila tidak menjaga keimanan dan ketakwaannya. Hidayah dan kesesatan tetap berada di bawah kehendak Allah. Amanah yang besar harus disertai dengan istighfar, kerendahan hati dan permohonan rahmat. Tuh, ayat tadi mengandung isyarat. Berarti persis gambaran keadaan kita di sini dalam penggemblengan menjadi potongan besi yang ditempa. Rekan sekalian mau tahu tidak? Angka 70 ini pernah muncul dalam mimpi Wisnu Ega. Persis lagi, memang pembayatan lagi. Bahkan nama-namanya sudah muncul berapa orang. Orang yang lain masih disembunyikan, masih diseleksi. Maka rekan sekalian yang ada di sini, Anda punya kesempatan untuk masuk dalam 70 orang. Tapi harus siap-siap, diuji terus. Siap-siap hidupnya. Ya. Hidupnya benar-benar harus orang yang siap dengan ujian yang kita tidak akan sangka. Ya. Karena perjalanan pembayatan juga banyak hal yang tidak akan kita sangka. Berarti ini mentalnya, pikirannya, tidak ada lagi sifat dunia, dia hanya untuk akhirat saja. Ya. Dan alhamdulillah berarti kan gini, 70 angka yang berbayat berarti sudah awal. Karena perawinya ada 2 orang nih, bermimpinya ada 2 orang. Persis menyebut angka 70 ya. Dan sekitar mimpi lainnya yang isyaratnya sama, yaitu kita, kelompok kita lah yang terpilih menjadi pembayat utama. Bahkan di antara kita 70 ada seorang yang memimpin pembayatan. Logikanya orang yang membayat, yang memaksa, yang tidak dikehendaki oleh Al-Mahdi, kenapa kira-kira nanti pun, tapi kan saya mau tahu kenapa coba. Muhammad Qasim sudah jadi pemimpin Pakistan, pemimpin spiritual Pakistan. Lalu masih juga enggan, kenapa coba? Tidak mau, kenapa? Ngeri Al-Mahdi. Ini kalau saya dibayar, maka pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Itu salah satu isyarat yang saya tangkap dari itu. Melihat Qasim reaksi dan juga melihat mimpinya. Ngeri, rekan sekalian. Nih contoh. Saya komitmen, tanda tangan kontrak. Ketika saya tanda tangan kontrak dan tahu akibat dampaknya, maka saya jadi ragu. Aduh, ini gimana? Saya tanda tangan, dampaknya ratusan juta orang meninggal. Coba. Enggak. Dan tidak terbayang bagaimana ini berhadapan semua segala macam. Walaupun ada dalam mimpi, tapi tetap saja sebagai manusia sama dengan Nabi. Nabi sudah tahu dia Nabi, tapi kan ketika dikejar dia lari, sembunyi. Bahkan ketika mau kabur dari Mekah kan pakai trik, siasat. Suruh Sayyidina Ali yang tidur supaya orang melihat Nabi masih tidur. Padahal diam-diam dalam keadaan berdebar pergi. Pakai siasat. Padahal Nabi. Wajar Al-Mahdi pun begitu. Sebagai manusia. Ada tetap keraguan, ada tetap ketidakpastian ya. Sama dengan kita ini. Kita kan kurang apa sih dikasih mimpi yang begitu banyak. Tetapi tetap saja kita ada satu. Aduh bener nggak sih ini? Bagaimana ini? Sebagainya ya. Banyak yang tidak siap dan sebagainya. Sama manusiawi. Namun disitulah
Allah senangnya manusia itu takut, ragu, terus senangnya kenapa? Agar manusia apa? Nah, berdoa, betul, tidak sombong, betul. Ya begitulah kehendak Allah ya. Orang yang justru luar biasa di mata Allah, malah takdirnya tunda dulu, malaikat, jangan dulu. Ini aku senang nih, orang ini berdoa kepada aku, kan begitu. Persis ya, supaya. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Saya kadang-kadang ini betul tidak banyak juga hadis ya. Lihat, 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, ada hadisnya ya. Tentang istighfar 70 kali, ada hadisnya. Tentang hadis pintu-pintu ampunan, ada 70.000 malaikat. Tuh. Hadis tentang memakan hingga 70 kali, ada dalam hadisnya. Jadi 70 itu angka yang luar biasa. Cabang iman, ada 70. Baik, jelas ya? Jadi bukan angka main-main. Jadi kalau ada orang yang masih mengabaikan mimpi ini, berarti dia masih main-main. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis angka 70 itu luar biasa. Dan dalam mimpi sudah ada dua kan? Mimpi Mas Wisnu Ega dan mimpi siapa tadi? Ali Mubin. Ya, seorang mahasiswa dari Kalimantan. Berikutnya, di dalam takwilnya, kembali ke sini. Tadi kan kita konfirmasi ke ayat tadi. Artinya tadi, perbukitan dan jalan setapak melambangkan dalam perjuangan yang sulit dan membutuhkan kesabaran. Betul, kita sudah merasakan. Sejalan berarti ini. Orang yang kesini itu butuh kesabaran. Coba, yang baru kemarin, ya, ujilah kesini. Luar biasa ya. Baik. Gazebo melambangkan tempat berkumpul, musyawarah dan persiapan. Betul. Kita di sini setiap pagi musyawarah. Bahkan banyak sekali tempat berkumpul, berbagai persiapan, termasuk persiapan kita latihan dasar militer. Itu bagian dari persiapan karena anjuran dari Quran dan hak. Baginda harus gitu. Persiapkan yang kamu mampu. Nah, kita mengikuti semua. Jadi ini sudah real. Mimpi ini sesuai dengan gambaran kita yang terjadi. Itulah mimpi yang benar, ya. Bukan halu. Seperti grup sebelah itu halu semua itu. Tidak sesuai dengan fakta. Hanya ngomong di grup. Kapan bergeraknya? Waktu sudah mepet. Bertentangan dengan banyak hadis, ya. Mana ada perjuangan di grup aja. Apalagi isinya ghibah, ya. Tumpukan pakaian melambangkan amanah, identitas dan tanggung jawab masing-masing, ya. Melihat pakaian sendiri dan sebagainya tadi, ya. Baik, saya kira itu saja mimpi tadi. Kita tidak sampaikan secara detail karena waktunya terbatas, tapi resume tadi menggambarkan satu kabar gembira dari Allah tentang Bukit Lebah ini. Dan Bukit Lebah ini baik perjalanannya, isyaratnya, alhamdulillah mirip persis dengan banyak kisah dalam Al-Quran dan juga dalam informasi yang disampaikan sesuai hadis. Sama perjalanannya, ditambah dengan mimpi-mimpi yang kita terima. Alhamdulillah, karena ingat mimpi itu adalah kabar kenabian. Walaupun tidak 100% kabar kenabian diberikan oleh Allah karena sudah selesai di masa Nabi, maka kita hanya menerima sebagian kabar kenabian. Tapi sama, memiliki nilai yang sama dengan yang diterima oleh Nabi. Ya, walaupun bahasa ulama mengatakan kita kebagian wahyu kecil, ya. Ada juga kitab yang mengatakan. Demikian, wallahu a'lam, kita hanya berusaha menyampaikan, meyakinkan. Dan ini sekali lagi khususnya sebetulnya untuk teman-teman Majelis Gajah, tapi silahkan jika ada orang luar yang mau mendengar. Demikian, terima kasih. Semoga kita tetap istiqomah dan semoga kita terpilih menjadi 70 orang itu